Nah, berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan ini telah diupayakan berkali-kali baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama, yang dikenal dengan istilahnya joint custody, ya. Jadi bersama-sama antara pemohon dan termohon. Hanya saja waktu mediasi itu ada usulan dari pihak termohon, dia minta 6 bulan pertama di termohon, kemudian 6 bulan berikutnya di pemohon. Nah, di dalam putusan Majelis Hakim ini hampir mirip, hanya saja tentang waktunya, ya. Tentang waktunya Majelis Hakim menentukan tidak 6 bulan, tetapi 2 minggu. 2 minggu pertama di termohon, kemudian 2 minggu berikutnya di pemohon. Mengingat berbagai macam pertimbangan, karena memang kondisi anak kalau terlalu lama juga mungkin bagaimana gitu ya. Itu salah satunya. Jadi itu gambaran tentang hak asuh anaknya. Sehingga tentang hak asuh anak ini ditetapkan bahwa menetapkan anak yang bernama Kiano Tigerwong dan Kenzo L. Dragowong itu berada di bawah pemeliharaan bersama, ya, atau joint custody oleh pemohon dan termohon, ya, dengan setelah putusan ini berkekuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama dengan termohon dan 2 pekan keduanya berikutnya dengan pemohon, terus bergantian seperti itu untuk mendekatkan antara kedua orang tuanya. Kemudian kaitannya dengan gugatan balik, ya, sebanyak tadi digambarkan, maka pihak termohon ditetapkan untuk mendapatkan atau memperoleh mut'ah atau memerintahkan kepada pemohon sebagai suami yang menceraikan istri itu memberikan mut'ah dengan berbagai macam pertimbangan yang mungkin tidak perlu diungkapkan di sini oleh Majelis Hakim. Maka ditetapkanlah mut'ah termohon selaku istri yang diceraikan oleh pemohon itu berupa uang sejumlah 1 miliar rupiah. Itu hasil dari putusan Majelis Hakim yang hari ini diupload, ya, diupload secara ekot. Kalau tidak ada kendala secara jaringannya itu, para pihak pemohon dan termohon bisa menerimanya hari ini. Tetapi kalau sudah ada gangguan, pokoknya hari ini masuk, berarti lebih duluan media yang tahu gitu ya. Gitu ya. Ya bisa gitu, bisa terjadi. Ya. Barangkali itu ya secara garis besarnya dari mulai pendaftaran perkara sampai hari ini putusan, dan itulah hasilnya. Baik, silakan seorang-seorang. Baik, Pak. Bentar. Baik, ya. Oke, ya. Gonogini dalam perkara ini tidak diajukan. Tidak masuk baik dalam permohonan pokoknya atau juga rekonvensi. Jadi ada kemungkinan kalau contohnya nanti mereka tidak menyelesaikan secara keluargaan, bisa masuk diajukan setelah terpisah. Itu baik. Berikutnya, Pak, kan waktu sebentar. Pak, beberapa waktu lalu kan Majelis Hakim Jakarta Selatan itu kan berkunjung ke rumah Bayi Wong untuk menentukan apakah anak ini trauma atau segala macam. Nah, mungkin bisa dikasih tahu hasil dari kunjungan dari Majelis Hakim ke Tiger Wong itu seperti apa? Baik, ya. Desente ke rumah itu ke lokasi, 3 lokasi ya. Rumah pemohon, rumah termohon, dan tempat kerja semuanya itu bukan atas karena trauma ya, jangan salah itu. Bukan. Tetapi karena posisi anak itu kadang-kadang di rumah pemohon, kadang-kadang di rumah termohon, kadang-kadang di kantor tempat kerjanya pemohon. Nah, kadang-kadang itu maka saat itu Majelis Hakim merasa perlu tahu lokasinya seperti apa, gitu ya. Nah, makanya dari setelah pengamatan di lokasi itu salah satu pertimbangan itu bahwa anak ini adalah joint custody. Begitu. Jadi bukan trauma, tidak, bukan atas dasar itu, bukan ya. Jadi sama sekali bukan itu, karena memang sebetulnya melihat lokasi itu bukan suatu keharusan, tapi karena Majelis Hakim menganggap perlu untuk sebagai dasar pertimbangan menentukan, makanya melihat itu ya. Mungkin ada media yang mengikuti ya, baik.
Berikutnya, sebentar sini. Joint custody, ya, joint custody. Pak, kan ada juga artis di PA Bogor tuh mempermasalahkan sama anak masalah anak sampai hari ini karena tidak diizinkan bertemu padahal gugatan hak asuh anak jatuh di tangan ibunya. Kalau ini nanti terjadi misalkan pemohon juga akhirnya di tengah perjalanan membatasi untuk ibunya bertemu dengan anaknya, itu bagaimana, Pak? Ya, itu salah satu alasan hukum ketika ini kan tidak ditetapkan pada salah satu pihak nih. Kalau sudah ditetapkan pada salah satu pihak, kepada bapaknya atau kepada ibunya, kemudian pihak yang lainnya tidak memberikan kesempatan, itu salah satu alasan untuk bisa mengambil alih atau juga mengajukan gugatan tentang hak asuh anak gitu ya. Kalau ini kan sekarang kesepakatannya itu atas dasar yang diajukan oleh mereka sendiri dan juga hanya membedakannya tentang waktu. Dulu waktu dalam musyawarah, ya, dalam musyawarah mereka itu 6 bulan. Nah, kemudian ini majelis melihat dengan pertimbangan-pertimbangan 2 minggu sekali pergantiannya. Cuma itu aja gitu ya. Itu dasarnya. Jadi kalau yang itu jelas, salah satu pihak tidak memberikan akses kepada pihak lain, jadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan hak asuh gitu ya. Baik, berikutnya. Pak, untuk uang hanya 1 miliar tersebut itu seperti apa dan kan tidak dikabulkan kan ya termohon wanita yang gugatan yang sebelumnya. Yang 3 miliarnya. Iya. Oke. Ya pada akhirnya 1 M kan ya. Betul. Itu dari pihak hakim sendiri atau seperti apa? Pertimbangannya. Ya, kalau pertimbangannya itu pasti berbagai aspek ya. Pertama dari penghasilannya, ya, kemampuan dari pihak Lihat pemohon. kamera, Pak. Ya, kenapa? Lihat kamera. Oh iya betul. Baik. Jadi pertimbangannya banyak aspek ya. Tapi yang paling menentukan sekali adalah bahwa nilai atau juga jumlah mut'ah itu ya, pertama dipertimbangkan dasar kemampuan dan kepatutan. Kemampuan dari pihak pemohon dan juga kepatutan. Patut enggak? Wajar enggak gitu ya. Ya, itu ada pertimbangan seperti setiap bulan pemohon memberikan nafkah kepada termohon ya berapa, jadi pertimbangan gitu ya. Termasuk penghasilan dia dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang disampaikan itu kan, dari penghasilan perusahaannya berapa kan, seperti itu. Jadi ada. Makanya itu kalau kita jelaskan itu pasti banyak faktornya. Tetapi itu majelis mempertimbangkan kayaknya itu yang pantas dan wajar sekian gitu ya. Tapi kalau 3 miliar mungkin terlalu besar begitu kan. Mungkin kalau 100 juta terlalu dikit gitu kan, karena tadi kan nuntutnya sebulan 100 gitu ya. Seperti itu. Baik. 1 miliarnya itu terakhir kapan, Pak? Kenapa? Bayarnya tidak langsung ke 1 M gitu. Dibayar langsung 1 miliar. Dan dibayarkannya sebelum pengucapan ikrar talak. Itu ada ketentuannya. Ya. Ikrar talaknya mungkin Ya nanti kalau ini putusan sudah berkekuatan hukum tetap, para pihak menerima gitu ya, sudah menerima, nanti ada namanya sidang pengucapan ikrar talak. Nah itu yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon begitu. kalau misalnya mau banding dari sekarang. Kalau banding itu berarti itu belum berkekuatan hukum tetap, otomatis itu belum bisa dilaksanakan. Terus sampai banding kasasi PK itu ya banding kasasi ya, kalau PK kan sudah inkrah gitu kan gitu. Pak, menjelaskan aja untuk anak sendiri nafkah 80 juta itu dikabulkan nggak per bulan? Baik. Anak ya, nafkah anak tidak dipertimbangkan lagi karena ini joint custody bersama-sama. Kalau ditetapkan di termohon baru ditetapkan nafkah anak kan begitu. Karena ini tidak, makanya tidak dipertimbangkan oleh majelis, orang sama-sama. Kalau sama-sama seperti bagaimana rukunnya, tidak perlu lagi dihukum salah satu pihak. Tapi secara hukum ya tetap pasti ayah bertanggung jawab terhadap nafkah anak. Itu sudah undang-undang menentukan seperti itu. Baik, berikutnya.